Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S1 Keperawatan tingkat 3 akan melakukan video edukasi tentang TB paru dengan mata kuliah Keperawatan Agregat Komunitas dengan dosen pengampu Ibu Sarmaida Siregar, SKF Nurse MKM. TB merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi tantangan kesehatan di negara Indonesia. Meski sudah banyak pengobatan yang efektif, masih banyak orang juga yang belum memahami tentang penyebab penularan, gejala, pencegahan, dan pengobatan. Melalui video ini diharapkan semua orang dapat mengenal lebih TB paru, bahwa TB dapat disembuhkan apabila ditangani dengan tepat. Mari simak penjelasan berikut ini. Tuberkulosis atau yang disebut dengan TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru sehingga disebut dengan TB. Namun bakteri TB juga dapat menyerang bagian tubuh lainnya seperti kelenjar getah bening, usus, ginjal, dan selaput otak, dan juga tulang. TB merupakan penyakit menular tetapi bukan penyakit keturunan. Siapapun yang terkena TB, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. TB juga dapat disembuhkan apabila penderita menjalani pengobatan secara teratur sampai selesai sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan penyebab ataupun penularan. Yang pertama, TB disebabkan oleh bakteri yang dapat keluar melalui udara ketika penderita TB aktif batuk, tertawa, bersin, ataupun berbicara. Partikel kecil tersebut dapat melayang ke udara dan dapat terhirup dengan orang lain. Risiko lebih tinggi apabila 1. Tinggal serumah dengan penderita TB yang belum pernah diobati. 2. Berada lama dalam ruangan tertutup dan ventilasi yang buruk. 3. Sering kontak dekat dengan penderita TB. Perlu diketahui, TB tidak menular melalui 1. Berpelukan, 2. Berjabatan tangan, 3. Gigitan nyamuk, 4. Berbagi makanan atau minuman, berbagai pakaian. Karena itu jangan takut berlebihan terhadap penderita TB. Yang penting adalah melakukan pencegahan yang benar dan mendukung mereka berobat sampai sembuh. Tanda dan gejala TB paru. Gejala utama TB paru adalah mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih. Selain itu, penderita TB paru akan mengalami batuk berdarah, batuk berdahak, demam yang hilang timbul, keringatan yang berlebihan di malam hari walaupun tidak melakukan aktivitas berat, berat badan menurun tanpa sebab, nafsu makan berkurang, badan merasa mudah lelah dan lemah, sesak nafas pada beberapa kasus. Apabila Anda dan keluarga Anda mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, jangan menunda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mengurangi penularan TB paru. Baik, selanjutnya faktor resikonya. Beberapa orang memiliki faktor risiko tinggi terkena TB, antara lain orang yang tinggal serumah dengan penderita TB aktif, perokok aktif maupun pasif, orang yang dengan daya tahan tubuhnya yang menurun, penderita diabetes mellitus, orang dengan gizi yang kurang, lansia, bayi dan anak-anak, dan juga orang yang tinggal di lingkungan padat penduduk dengan ventilasi rumah yang kurang baik. Dengan mengetahui faktor risiko tersebut, kita dapat lebih waspada dan melakukan pencegahan sejak dini. Dalam pemeriksaan TB, untuk memastikan seseorang menderita TB, dokter atau petugas kesehatan akan melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan. Nah, yang pertama yaitu mewawancarai apa yang dirasakan dan dikeluhkan oleh pasien. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pemeriksaan dahak atau sputum untuk mendeteksi bakteri TB. Dan yang keempat yaitu foto ronsen dada, dan yang kelima yaitu pemeriksaan lain sesuai kebutuhan. Pemeriksaan ini penting karena gejala TB dapat menyerupai penyakit lainnya. Oleh karena itu, jangan melakukan pengobatan sendiri
tanpa melakukan pemeriksaan dari petugas kesehatan. Baik, selanjutnya itu pengobatan TB. TB ini perlu diketahui dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Dengan pengobatan yang dilakukan dengan minum obat anti tuberkulosis atau OAT yang diminum setiap hari sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Lama pengobatannya minimal selama 6 bulan. Selama menjalani pengobatan, pasien harus minum obat setiap hari sesuai petunjuk, datang kontrol sesuai jadwal, dan tidak memberhentikan obat meskipun sudah merasa sehat. Jika pengobatan ini diberhentikan sebelum waktunya, maka bakteri akan menjadi kebal terhadap obat sehingga penyakit ini menjadi lebih sulit disembuhkan. Karena itu, kepatuhan minum obat ini menjadi yang sangat penting dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu pencegahan penularan TB paru. Yang pertama, tutup mulut, hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam terutama ketika sedang batuk dan juga bersin. Yang kedua yaitu menggunakan masker terutama saat batuk. Yang ketiga yaitu membuang dahak pada tempat yang benar. Yang keempat yaitu membuka jendela agar sinar matahari masuk dan juga udara bisa bergantung. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan. Yang keenam yaitu menghindari merokok karena merokok merusak paru-paru dan juga bisa meningkatkan terjadinya resiko TB paru. Intinya dari pencegahan penularan TB paru ini yaitu dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Selain mengkonsumsi obat, penyakit TB paru dianjurkan juga melakukan pola hidup sehat. Adapun pola hidup sehat yang dilakukan yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang kedua itu mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, yang ketiga minum air putih yang cukup, yang keempat itu tidur yang cukup, yang kelima berolahraga sesuai dengan kemampuan, yang keenam jangan merokok dan jangan mengkonsumsi yang beralkohol. Pola hidup sehat membantu meningkatkan daya tahan tubuh supaya membantu mengoptimalkan penyembuhan supaya lebih baik dan lebih efektif. Peran keluarga dan masyarakat. Kesehatan pasien TB paru tidak hanya tergantung pada pasien, tetapi perlu juga dari dukungan keluarga dan masyarakat. Keluarga dapat membantu dengan cara yang pertama adalah mengingatkan jadwal minum obat, yang kedua adalah memberikan makanan yang bergizi, yang ketiga mengantarkan pasien untuk kontrol ke rumah sakit terdekat, dan yang keempat adalah memberikan semangat dalam proses pemulihan. Masyarakat juga dihimbau tidak memberikan stigma kepada penderita TB paru. TB paru bukanlah penyakit yang memalukan. Dan juga dukungan keluarga pada pasien TB paru dapat meningkatkan semangat untuk menjalani proses penyembuhan TB paru. Masih banyak anggapan yang kurang tepat mengenai TB paru. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui informasi yang benar supaya tidak terjadi kesalahpahaman. TB paru bukanlah penyakit keturunan, melainkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis yang biasanya disebarkan melalui udara dari bicara, batuk, dan bersin. Selain itu, banyak yang mengira pengobatan dihentikan karena badan sudah terasa sehat dan batuk juga sudah terhenti. Namun itu salah, padahal bakteri belum tentu hilang sepenuhnya. Maka dari itu, tetaplah minum obat sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa seseorang yang mengidap penyakit TB paru seharusnya tidak dikucilkan. Namun seharusnya kita yang sudah mengetahui alangkah baik kita untuk mendukung seperti keluarga, teman dekat ataupun lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan yang baik. Dengan informasi yang benar, setiap orang dapat berperan mencegah dalam penularan TB. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang memerlukan perhatian lebih. Namun, penyakit ini dapat dicegah, deteksi lebih awal, dan dapat disembuhkan dengan cara pengobatan yang tepat. Mari ingat kembali hal-hal yang penting. Yang pertama, kenali gejala TB, terutama batuk selama 2 minggu atau lebih. Yang kedua, segera ke fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala-gejala TB. Yang ketiga, minum obat secara teratur apabila sudah terdiagnosis TB. Yang keempat, terapkan etika batuk, pakai masker jika dibutuhkan, jaga sirkulasi udara di rumah maupun di tempat kerja. Dan yang terakhir, berikan dukungan kepada seseorang yang sedang menjalani pengobatan TB agar tetap semangat hingga sembuh.
Semoga informasi dalam video ini bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan kita untuk mencegah penularan penyakit TB paru. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.